Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Mulai Bisnisnya. Pada video kali ini kita akan coba membahas tentang bagaimana cara menentukan target market potensial. Dimana sebelumnya di video pertama kita telah membahas bagaimana cara membangun bisnis online ya dengan strategi yang tepat, dimana kita menyepakati bahwa strategi yang akan kita gunakan adalah dengan membangun kolam audience dengan menggunakan teknik list building. Bagi teman-teman yang belum melihat videonya, silahkan tonton dulu videonya agar teman-teman bisa mengikuti tahapan demi tahapan dari video ini ya, dari channel ini. List building. Kemudian kita juga di video kedua itu kita juga sudah membahas setelah kita tentukan strateginya, yaitu menggunakan ini menggunakan strategi membangun kolam audiens. Strategi kedua yaitu langkah kedua yaitu kita berusaha menentukan bisnis apa yang cocok untuk kita ya, ide bisnis. Bagaimana cara menentukan ide bisnis yang cocok buat kita ya, yang mudah dan menguntungkan. Silahkan dilihat dulu videonya agar teman-teman bisa menentukan dengan mudah ide bisnis yang cocok buat teman-teman. Nah, saran saya yaitu yang sesuai dengan minat dan bakat teman-teman ya. Minat dan bakat artinya ide bisnis itu atau bisnis itu teman-teman pahami ya, bakat pahami, dan teman-teman minati artinya teman-teman suka dengan bidang itu. Oke. Nah, di tahap ketiga ini kita akan menentukan dari kan setelah kita tahu nih, oke, kita akan bisnis ini misalnya ya, anggaplah setelah kita merumuskan ya beberapa trigger yang sudah saya bahas di video sebelumnya, ya teman-teman sudah memutuskan untuk melakukan berencana ya untuk membangun bisnis di bidang kuliner ya, di bidang kuliner, karena teman-teman memiliki hobi dan skill ya terkait dengan masak-memasak ya, masak-memasak. Nah, sekarang tugas kita di tahap selanjutnya ini kita akan meriset apakah industri kuliner ya, industri kuliner yang kaitannya dengan masak-memasak ini itu potensial atau tidak, artinya dia itu menguntungkan atau tidak untuk kita jalankan bisnisnya jangka panjang itu. Oke. Nah, jadi kalau di dunia bisnis online ya teman-teman, di bisnis online itu kita nggak akan jauh-jauh dari yang namanya keyword ya. Keyword itu adalah susunan kata. Kita pelajari dulu keyword ya, kita pahami dulu. Nah, keyword adalah susunan kata. Keyword ini susunan kata yang sering diketikkan oleh seseorang saat melakukan pencarian data atau informasi yang mereka perlukan di internet. Ya, jadi kita Google, kita ingin tutorial make up misalnya, tutorial apa itu kan kita mengetikkan. Nah, tutorial make up, tutorial desain grafis, tutorial menjahit itu adalah keyword. Tutorial make up. Nah, tutorial make up itu adalah keyword. Tutorial make up itu adalah keyword ya. Nah, memasak atau masak itu juga keyword teman-teman. Masak itu juga keyword di bisnis. Artinya yang akan kita riset adalah apakah orang yang mengetikkan kata-kata masak atau yang berkaitan dengan masak ini banyak atau tidak. Berarti itu kan target pasar kita, target market kita gitu ya. Jadi kembali ke slide sebelumnya, keyword adalah market di bisnis online ya. Di bisnis online keyword sama dengan market. Jadi orang-orang yang mengetikkan sesuatu ya, itu adalah market kita. Contoh dalam hal ini misalnya kita ambil contoh masak, keyword masak, karena
asumsi kita ya, sebagai pencontohan, kasus contoh, studi kasus ini, itu kita ambil misalnya skill kita berada di masak, skill memasak. Artinya kita coba riset apakah orang yang mengetikkan masak atau turunannya atau atau kata kunci lain atau keyword lain yang berkaitan dengan memasak ini banyak enggak yang mengetikkan itu, yang mencari hal-hal tentang memasak itu banyak enggak. Nah, kita akan riset gitu. Nah, di video ini kita akan belajar bagaimana cara merisetnya, cara meriset keyword atau target bisnis yang akan kita jalankan ini. Nah, sebenarnya kita perdalam lagi pengetahuan kita tentang keyword atau kata kunci ya, atau kata kunci ini. Nah, di keyword itu ada dua jenis teman-teman, ada short tail, ada long tail ya. Kata kunci yang pendek sama yang panjang. Kalau yang pendek itu seperti contohnya menu makanan, mobil murah ya kan, atau ini short keyword ini ada memasak ya, contoh studi kasus kita ini masak ya. Itu namanya kata kunci pendek ya, resep, cara memasak, cara membuat olahan masakan, menu masakan. Nah, kalau yang long tail keyword atau kata kunci yang panjang itu ya, yang panjang teman ya, berupa kalimat biasanya, menu makanan untuk penderita asam lambung. Ini salah satu kata kunci jenis long tail. Mungkin seperti ini juga, menu makanan diet, menu masakan anak kos, menu masakan rumah ya. Oke, kita coba lanjut dulu. Nah, tugas kita adalah cari keyword yang sesuai dengan minat dan bakat dan ya, ada dannya juga, yang keywordnya itu bisa untuk jangka panjang, untuk bisnis kita dalam waktu jangka panjang. Intinya ada nggak marketnya, ada nggak yang mencari keyword tersebut, ada nggak yang berminat dengan skill yang akan kita tawarkan nanti gitu, dengan bisnis yang akan kita tawarkan nanti. Oke, nah gimana cara risetnya? Bisa menggunakan ChatGPT teman-teman ya. Insya Allah kita nanti akan buat video khusus bagaimana cara riset keyword dengan menggunakan ChatGPT ya. Kemudian bisa juga dengan menggunakan Google Keyword Planner ya. Google Keyword Planner, kalau kita ketikkan kata kunci di sana ya, keyword di situ, nah itu nanti akan muncul keyword-keyword yang berkaitan teman-teman ya, keyword-keyword yang berkaitan dengan keyword yang kita ketikkan atau kata kunci yang kita ketikkan. Misal contoh seperti ini. Nah, ketika saya mencoba mengetikkan kata masak, itu muncul kata ide-ide atau referensi kata kunci yang lain yang berkaitan dengan masak, resep, cara masak, cara membuat olahan masakan, menu makanan gitu ya teman-teman. Ini beberapa referensi dari Google Keyword Planner ya, ketika kita mengetikkan salah satu kata kunci gitu. Nanti itu silakan dicatat dulu teman-teman ya. Keyword-keyword yang referensi itu teman-teman silahkan nanti dicatat dulu. Nanti fungsinya untuk apa, nanti kita akan bahas lebih detail lagi di slide selanjutnya ya. Ketika teman-teman memasukkan kata memasak, nanti akan muncul beberapa referensi kata kunci yang lain. Itu teman-teman kata kunci umumnya ya, kata kunci dasar, kata dasarnya teman-teman tulis nantinya gitu. Teman-teman kumpulkan dulu. Nah, selain melalui Google Keyword Planner ya, bisa juga melalui Google Trends ya. Google Trends ini lebih ke arah yang up to date, yang terkini ya, untuk melihat keviralan dari suatu keyword atau suatu kata kunci yang terkini atau yang lagi tren, yang lagi viral itu kita bisa pakai Google Trend. Nah, di sini kita bisa melihat, kita bisa set tanggalnya, set waktu ya, set waktu untuk melihat bagaimana progres dari progres dari kata kunci itu ya, seberapa banyak orang yang mengetikkan kata kunci itu dalam waktu yang telah kita set gitu. Apakah trennya naik ya, ataukah stagnan segitu aja, atau cenderung menurun. Nah, itu kita bisa amati nanti untuk sebagai pertimbangan kita bahwa keyword tersebut potensial atau tidak untuk kita jadikan bisnis
untuk jangka panjang gitu. Selain lewat ChatGPT, Keyword Planner, Google Trend, dan bisa juga dari rekomendasi pencarian media sosial ya. Contoh di sini YouTube, TikTok, sama Instagram. Ini 3 media sosial ini yang saya rekomendasikan nanti kita akan pakai untuk membangun bisnis online kita ke depannya. Jadi kalau di YouTube itu biasanya ada kata pencarian ya teman-teman ya. Di setiap medsos itu pasti nanti ada kolom untuk mengetikkan sesuatu apa yang kita ingin tahu ya. Nah itu nanti ketika kita mengetik misalnya masak ya, atau cara memasak misalnya, cara memasak, nah itu kan pasti akan keluar suggest teman-teman ya. Kira-kira suggest ini atau prediksi-prediksi ini adalah kata kunci yang sering diketik oleh pengguna dari akun tersebut, media sosial tersebut. Misalnya kita di YouTube ya, misalnya di YouTube. Nah ini adalah kata kunci yang sering dipakai, yang sering diketikkan oleh orang-orang di YouTube ya, ketika mengetikkan ini, ketika mencari hal yang berkaitan dengan yang akan kita cari ini teman-teman. Nah ini adalah keyword-keyword yang potensial yang kita nantinya akan butuhkan nanti datanya, akan kita kelola. Nah, ini teman-teman catat yang muncul saja sini. Artinya ini banyak yang mencari keyword ini ketika muncul di sini. Ini biasanya rentan waktunya 30 hari. Yang dimunculkan adalah keyword-keyword yang paling banyak selama 30 hari terakhir. Gitu. TikTok pun sama. Di TikTok juga sama, di Instagram juga hampir sama. Biasanya kalau di Instagram ini dia pakai hashtag teman-teman. Hashtag misalnya cara masak. Nah, ini nanti akan keluar prediksinya. Prediksi kata kunci selanjutnya yang paling sering dicari. Gitu teman-teman. Nah, dari situ kita bisa menilai banyak nggak sih yang orang-orang yang berminat dengan kata kunci itu. Contoh memasak tadi ya, banyak nggak sih orang-orang yang mengetikkan keyword memasak, masak, atau yang berkaitan dengan memasak. Nah itu kita bisa menilai ya. Bahkan kalau di Google Keyword Planner itu ada gambaran volume pencariannya teman-teman, volume pencariannya. Nah di sini untuk memberikan gambaran kepada kita seberapa banyak sih yang orang-orang yang mencari atau menggunakan keyword tersebut, yang berminat ya. Artinya dia ada keinginan ke arah sana, minat, interest ke arah sana. Nah itu adalah gambaran target market kita ya, gambaran target market kita nantinya untuk bisnis yang akan kita bangun. Itu target market kita. Oke, begini ya teman-teman, paham? Mudah-mudahan bisa dipahami ya dengan mudah. Nah lalu apa indikatornya bahwa keyword tersebut potensial atau layak kita jadikan bisnis untuk jangka panjang? Jadi yang pertama adalah volume pencariannya banyak ya, ditandai dengan tadi volume banyak itu ditandai dengan ketika kita cari di Keyword Planner itu volumenya banyak ya, volumenya banyak ya. Kalau di Google Trend dia biasanya meningkat, grafisnya meningkat. Kalau di YouTube, TikTok, atau Instagram tadi ada kata pencariannya, dan ketika kita klik salah satu keyword yang suggest, yang referensi yang muncul itu kita klik, terus kita lihat ternyata viewsnya banyak ya, like-nya banyak, komennya banyak, engagementnya bagus ya. Kan engagementnya banyak ya, berarti itu termasuk dalam kategori volume yang banyak ya. Atau ketika kita klik salah satu kontennya, kemudian kita klik profilnya ya kan, kita klik profilnya, ternyata followersnya banyak. Nah, ini juga potensial teman, artinya volumenya banyak gitu, peminatnya banyak. Oke. Sebentar. Oke, cari yang volume pencariannya banyak. Kemudian kita lihat dari trend keyword yang marketnya meningkat. Ini bisa lewat tadi, bisa kita lihat dari Google Trend ya. Ini untuk riset secara
apa ya teman-teman, singkat teman-teman ya, riset singkat ya, cepat, tapi insya Allah ada landasan kita untuk menentukan apakah keyword ini potensial. Selanjutnya adalah keyword yang potensial atau spesifik ya. Jadi indikator pertama tadi, cari yang volume pencariannya banyak, kemudian trennya meningkat, dan dia memiliki long tail keyword teman-teman, atau punya kategori keyword yang spesifik, dan itu juga pencariannya banyak juga gitu. Contoh misalnya menu masakan diet, ini kan long tail keyword yang spesifik, jadi masakan. Orang yang mengetikkan ini jadi adalah market yang spesifik teman-teman, adalah orang-orang yang akan mencari masakan ya untuk kebutuhan diet itu teman-teman. Nah, contoh kedua, menu masakan anak kos, ya tentu yang mencari ini adalah orang-orang atau anak-anak kos ya. Jadi gambaran market kita ya, gambaran market kita itu akan terlihat nanti dengan keyword-keyword yang long tail, yang spesifik, itu untuk mengkerucutkan market. Karena kalau kita hanya bermain di, kalau kita nantinya ya teman-teman, ini kan nanti kaitannya juga ada di konten ya teman-teman, konten yang akan kita bahas. Nah, kalau kita buat konten dengan keyword-keyword yang umum atau short keyword ini pasti kompetitornya sudah banyak teman-teman ya. Kompetitornya banyak, kompetisinya sengit, ketat. Teman-teman akan melawan konten-konten dari pemain-pemain yang sudah besar, akun-akun yang sudah besar, sehingga akan susah konten teman-teman itu muncul di explore mungkin atau FYP, karena teman-teman mainnya di konten-konten yang terlalu umum. Nah, coba lebih spesifik misalnya ya. Jadi teman-teman buat kontennya nanti masakan diet misalnya, masakan untuk diet, ya berarti kan teman-teman membuat menu masakan ya untuk orang diet, jadi lebih spesifik. Oke, maaf teman-teman tadi sempat terpotong, jadi kita coba lanjutkan kembali. Tadi sampai indikator keyword market potensial ya teman-teman. Jadi indikator bahwa market kita ini layak ya, keyword yang kita gunakan atau market yang kita bidik ini layak untuk diperjuangkan ya dalam membangun bisnis online jangka panjang. Itu indikatornya ada 3, yaitu volume pencariannya banyak ya, kemudian tren keywordnya itu meningkat, bisa dilihat dari Google Trend. Kalau volume pencarian tadi bisa dilihat dari Google Keyword Planner. Kemudian kalau bisa keyword itu memiliki long tail keyword atau keyword yang spesifik, dan keyword yang spesifik itu memiliki volume dan tren keyword yang meningkat. Itu teman-teman syaratnya. Nah, ketika kita tadi coba search terkait kata kunci masak ya, akan muncul beberapa keyword-keyword, referensi keyword-keyword yang lain ya, resep, cara masak, cara membuat olahan masakan, menu masakan. Ini yang muncul ketika saya menggunakan Google search, Google Keyword Planner. Itu muncul ini ya, beberapa referensi. Nah, referensi ini bisa kita jadikan sebagai analisa kebutuhan market kita. Nah, dari keyword ini teman-teman coba lihat ya, coba perhatikan keyword ini ya, keyword ini bisa kita analisa dan kita jadikan sebagai kebutuhan audiens ya. Jadi kalau keyword cara masak, resep, dan menu masakan. Oke, ini masih analisa saja kebutuhan audiens kita ya. Nah, ini nanti sebagai bahan kita ya, referensi kita dalam membuat konten untuk di awal ya, untuk membuat konten ya, dalam membangun media sosial kita nantinya, media sosial sampai grow ya, sampai followersnya banyak ya,
Dan ketika followers banyak, kita nanti akan tahu lebih banyak spesifik tentang audiens kita, lebih tahu banyak data yang lainnya, ya, seperti usia, kemudian lokasinya di mana mereka rata-rata yang menyukai konten kita, ya, yang berkaitan dengan bisnis kita, lokasi, gender, ya. Nah, ini yang nantinya akan semakin mempengaruhi konten yang akan kita buat, jenis kontennya, ya. Kalau ternyata nanti hasilnya usianya ternyata usia 30 tahun ke atas, ya tentu konten-konten kita, jenis konten kita yang berbau jenis-jenisnya yang model-model yang disukai oleh orang usia 30 tahun ke atas. Tapi ketika nanti di medsos ternyata data yang ada adalah usianya misalnya usia 24 tahun ke atas, ya, di antara 24 sampai 30, jadi konten-kontennya menyesuaikan usianya mereka. Pun sama dengan gender, ya. Konten-kontennya misalnya ternyata lebih banyak wanita, ya sudah, kita buat konten kita menarik mungkin di mata wanita. Gitu. Itu yang akan nanti pengaruhnya di sana. Ketika kita tahu target market kita nanti behaviornya seperti apa, kebiasaannya seperti apa, kayak gitu. Nanti insya Allah kita akan bahas detail di video lainnya, ya, yang membahas spesifik terkait tentang konten, produksi konten. Nah, selanjutnya kita akan setelah tahu, ya, ternyata keyword kita potensial atau tidak, ya. Pertama, potensial atau tidak, ya, ditandai dengan beberapa indikator seperti volume, kemudian tren, dan memiliki pasar yang spesifik. Yang kedua, kita sudah tahu kebutuhan market kita, ya, kebutuhan awal, ya, kebutuhan umum. Dan yang ketiga sekarang adalah yaitu gimana caranya kita menganalisa model bisnis yang sudah ada dan potensi keuntungan yang bisa kita raup dari market tersebut, ya, market yang sudah kita analisa di poin pertama dan poin kedua. Nah, caranya gimana? Nah, kita mulai dari riset kompetitor. Kita bisa lihat kompetitor yang sudah berjalan, ya. Kita bisa list 5 akun yang followersnya lebih dari 100.000 atau 5 akun yang di bawah 10.000. Ya, kenapa harus ini? Ya, sebenarnya nggak ada patokan, teman-teman, ya. Jadi ini kira-kira saja, ya. Dari akun-akun kompetitor itu kita bisa menganalisa, teman-teman, ya, jenis kontennya nanti seperti apa yang dibuat, ya. Apakah lebih banyak video atau lebih banyak post, atau postnya itu apakah single post atau carousel. Nah, itu kan kita bisa contek, ya, bisa menggunakan teknik ATM dalam produksi konten di awal, ya. Kemudian kita juga lihat model bisnisnya, teman-teman, ya, gimana dari model bisnisnya itu cara mendapatkan keuntungannya itu lewat mana, ya. Apakah melalui endorse, ya, melalui endorse, ataukah dia jualan produk, menawarkan produk, atau dia adalah afiliator, ya, afiliat Shopee, ya, atau kalau di TikTok dia juga main afiliat juga, atau seperti apa, atau dia jualan course, ya, atau dia jualan mungkin apa, ya, ebook mungkin, ya, produk-produk digital. Nah, kita amati dari akun-akun kompetitor itu. Nah, kita bisa, ya, melakukan itu tadi ATM yang sesuai dengan skill kita, kemampuan kita. Nah, kita juga insya Allah akan coba dalami potensi-potensi keuntungan yang ada di market kita, ya. Baik, teman-teman, kita sekarang coba riset, ya, teman-teman, salah satu akun kompetitor, ya, yang nantinya, ya, teman-teman, ya, akan kompetitor ketika kita akan membuat bisnis tentang kuliner, ya. Ini kita coba menganalisa, teman-teman, salah satu akun kompetitor. Di sini saya izin, ya, dengan Mbak Linda Legowo untuk saya review akun Instagramnya. Di sini kita lihat, teman-teman, kita tahu di sini bahwa Mbak Linda Legowo ini, ya, seorang video creator, ya, mungkin bisa kita sebut influencer juga, ya, yang memiliki skill di bidang kuliner atau skill memasak, ya, memasak. Kita bisa lihat dari beberapa kontennya di sini tentang cara memasak, ya, teman-teman. Kemudian fotonya juga
Masya Allah sudah cukup banyak ya. Nah, kita lihat di sini model bisnis yang digunakan teman-teman. Yang pertama kita lihat kata-kata di sini, DM for business inquiries ya. Nah, sini coba teman-teman lihat ini. Nah, ini merupakan salah satu cara monetisasi di dunia online ya, dengan cara endorse ya, karena salah satu syarat endorse ini biasanya followersnya banyak ya, relate ya teman-teman ya. Nah, jadi nanti mungkin dia diminta beberapa brand untuk review atau mungkin mencoba alat masak misalnya dari brand-brand alat masak gitu ya. Nah, dan dia dibayar review atau mencoba masakan ya, produk apa gitu, dia coba, kemudian dia memberikan testimoni dan dia mendapatkan bayaran dari situ. Itu yang pertama teman-teman. Yang kedua, monetisasinya atau potensi keuntungannya ya, teman-teman lihat di sini, ini ada link teman-teman ya. Nah, ketika ini diklik, nanti prediksi ini akan mengarah ke link Shopee, dimana ini adalah salah satu cara monetisasi melalui affiliate marketing ya, afiliasi. Kita coba cek ya teman-teman ya. Kita coba cek, kita coba klik linknya ya, masya.ke.linda.legowo ini, kita coba klik. Nah, kita akan diarahkan ke sebuah landing page ya. Nah, di sini muncul beberapa list alat-alat masak ya, ada teflon, double pan, wajan, piring. Nah, ketika kita klik di sini teman-teman, ini akan mengarah ke Shopee ya kan. Nah, ketika saya belanja dan tertarik dengan produk ini ya, dan saya belanja, nah transaksi yang berhasil itu ya, maka Mbak Linda tadi juga akan mendapatkan komisinya. Itu teman-teman. Nah, itu salah satu cara monetisasi di bisnis online dengan menggunakan afiliasi. Jadi ketika scroll ya, kemudian kita buat konten yang mengarah ke misalnya ini ya teman-teman ya, tempe. Nah, nanti mbaknya akan bilang mungkin teman-teman bisa pakai cobek atau alat ulekan yang saya pakai ini karena kualitasnya bagus, silakan belinya di bio. Nah, orang yang akan tertarik akan melakukan klik link di bio. Ketika masuk ya, ada daftar tadi, kita klik lagi, masuk ke Shopee, kita belanja, maka mbaknya juga akan mendapatkan komisi. Nah, dari sini kita tahu bahwa akunnya Mbak Linda ini itu memiliki dua, yang kita tahu ya dari umum ini, dari penampilan secara keluarnya ini ada dua cara monetisasi, yaitu yang pertama dengan menggunakan endorsement ya, dan memanfaatkan followers yang banyak dan juga view yang mungkin banyak juga ya, sering banyak. Kemudian juga yang pertama, yang kedua menggunakan afiliasi Shopee. Sebenarnya bisa kalau kita kembangkan lagi produk dan jasa yang lainnya, ada 3 atau bahkan 4 atau 5 ya, 5 cara monetisasi atau lebih yang bisa meningkatkan pendapatan ya, keuntungan. Jadi nanti kita akan pelajari teman-teman. Insya Allah di video-video selanjutnya kita akan pelajari bagaimana cara membuat produk dan jasa yang potensial untuk market kita sehingga mereka mau beli dan beli lagi dari kita gitu, teman-teman ya. Oke, semoga video ini bermanfaat teman-teman. Maaf jika ada salah kata dan terima kasih buat Mbak Linda Legowo karena saya izin untuk menjadikan akun medsosnya untuk saya pakai sebagai bahan pembelajaran.
Silahkan like video ini teman-teman. Jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, silahkan subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan video selanjutnya. Mungkin itu teman-teman, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.